Ini sedikit nakut-nakutin aja. Apakah kamu mau berbicara dengan saya? Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan naik bandros Braga Misteri di kota Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Halo semuanya, saat ini aku sedang di restoran yang namanya Rumah Kentang nih, di samping aku. Aku mau keliling, ikut tour, namanya itu tuh di belakang bandros Braga Night History. Karena kita akan naik bus bandros yang ada di samping kiri aku nih. Nanti cuman ke satu tempat dan kita akan turun dan kita akan melakukan penelusuran astral yang dipandu oleh anak-anak indigo dari Indigos. Nanti kita lihat kayak apa ya. Yuk! Melihat keindahan dan kekayaan budaya di kota Bandung mungkin sudah biasa. Namun menjelajahi tempat yang memiliki urban legend memberikan sensasi berbeda bagi yang ingin merasakan sisi lain dari kota Bandung yang menarik dan misterius. Perkenalkan, nama saya Yosef Afriandi Saputra, biasa dipanggil Kang Rian. Di sini saya yang akan memandu Akang Teteh menelusuri tempat yang emang dipercaya begitu. Dan di sini saya ditemani sama tim kita yang bertugas. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di belakang dan di depan ada yang memakai baju hitam. Mereka dari komunitas Indigos. Yang pertama ada Kang Zio, semuanya bisa say hi dulu buat Kang Zio. Semuanya bisa say hi dulu buat Novi. Lalu juga ada Kak Aksa, semuanya bisa say hi dulu buat Kak Aksa. Lalu juga ada Kak Ervan di belakang juga, semuanya bisa say hi dulu buat Kak Ervan. Semuanya bisa say hi dulu buat Kak Jenny. Bandros Braga Misteri menawarkan wisata horor hasil kolaborasi dengan komunitas Indigos. Tur ini mengajak para penumpangnya untuk menjelajahi lokasi di kota Bandung yang terkenal dengan urban legend-nya, baik itu mengenai misteri, mitos, maupun kepercayaan masyarakat. Selain berkunjung ke tempat yang penuh misteri tersebut, peserta juga akan diceritakan kisah-kisah sejarah dengan atmosfer horor di setiap lokasi yang dikunjungi. Untuk mengikuti special tour, peserta dikenakan tiket seharga Rp135.000 per orang, dengan pilihan antara dua sesi. Sesi 1 pukul 19 WIB sampai dengan pukul 21 WIB, sedangkan sesi 2 pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB. Sebelum memulai perjalanan, para peserta diminta untuk berkumpul di Rumah Kentang 1908 yang berlokasi di Jalan Banda, dan tentu juga memiliki urban legend. Yakni, menurut cerita yang berkembang, seorang anak kecil yang tinggal di rumah tersebut mengalami kecelakaan dan jatuh ke dalam kuali besar berisi air mendidih yang digunakan untuk merebus kentang. Faktanya, tempat yang sekarang sudah menjadi restoran ini dulunya adalah loji perkumpulan Freemason. Kita dimulai tadi dari sebuah rumah Belanda. Teman-teman pernah mendengar Freemason? Ya, itu organisasi yang bukan hanya ada di Indonesia tapi ada di seluruh dunia. Dimulai tahun 1717, penyebaran Freemason itu hanya merekrut orang-orang yang emang berpengaruh di dunia ini. Salah satunya yang pernah diisukan adalah Bapak Insinyur Soekarno, itu adalah organisasi Freemason. Kemudian Bapak Soekarno membantah bahwa beliau bukanlah Freemason, dan Bapak Soekarno membuat peraturan bahwa Freemason di Indonesia itu dilarang untuk dilakukan. Dan mulai pada saat itu Freemason melakukan gerakan-gerakannya melalui bawah tanah. Padahal sebelum-sebelumnya beliau itu membuat gerakan-gerakannya seperti membuka perpustakaan, membantu orang-orang disabilitas gitu. Itu gerakan-gerakan dari Freemason. Semenjak dilarang, semenjak ada peraturan tersebut, Freemason melakukan berkumpul-kumpulnya itu bawah tanah, artinya tersembunyi-tersembunyi. Dan mereka melakukan perkumpulannya di Rumah Kentang yang tadi udah saya sebutkan, sebuah loji. Nama lengkapnya Loji Hermes. Dan mereka melakukan perkumpulannya secara tertutup. Hingga akhirnya sama masyarakat sekitar mengatakan bahwa wah itu mah organisasi sesat, organisasi satanis, Illuminati, elit global. Yang begitu-begitulah pokoknya yang mengatakan itu adalah negatif. Pada tur kali ini,
Arunika berkesempatan untuk diajak mengunjungi salah satu sekolah di kota Bandung yang sangat terkenal dengan kisah urban legend zaman Belanda. Bangunan tua ini berdiri sejak tahun 1953, yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, dirancang oleh arsitek Charles Prosper Wolfsmaker, yang berfungsi sebagai gedung Hogere Burgerschool te Bandung atau HBS, yaitu sekolah menengah untuk bangsa Belanda dan kalangan ningrat Indonesia. Pada zaman Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung ini difungsikan sebagai markas atau asrama tentara Jepang. Kemudian, saat zaman peralihan tahun 1947 sampai 1950, bangunan berfungsi kembali sebagai sekolah, yakni Voortgezet Hoger Onderwijs atau VHO, sekolah setara sekolah menengah atas. Hingga sekarang, bangunan ini masih berfungsi sebagai gedung sekolah. Salah satu legenda paling terkenal yakni sosok wanita yang disebut Nancy. Ceritanya populer, bahkan sudah dijadikan film bioskop pada tahun 2015 lalu. Nancy, seorang noni berdarah Belanda yang dikabarkan berparas cantik ini, pernah tinggal di sekitar area sekolah. Ada yang mengatakan dia meninggal akibat mengakhiri hidupnya. Adapun penyebabnya masih tanda tanya. Ada yang bilang dia jatuh cinta pada seorang pemuda inlander, tapi hubungan asmara ini ditentang oleh keluarganya, sehingga dia pun putus asa dan mengakhiri hidup. Ada juga yang bilang dia diruda paksa kemudian mengakhiri hidupnya. Konon, bila mengelilingi sekolah tersebut hingga 3 kali, Nancy akan muncul dari jendela lantai atas. Kisah hidupnya diduga penuh dengan tragedi dan penderitaan, yang kemudian berujung pada kematian yang tragis dan misterius. Nanti di sini kita juga akan experience. Nah, di mana di experience ini kita akan mengajak teman-teman. Jadi intinya kita sebisa mungkin mengobjektifkan hal astral itu, gitu. Tapi mangga sih, nanti silakan ada yang mau ikut silakan. Terus kalau misalnya enggak juga masalah, gitu. Karena memang hal astral gini kan sebenarnya juga bukan untuk dimain-mainkan gitu ya. Ini sedikit nakut-nakutin aja gitu, karena biar teman-teman nggak aneh-aneh juga gitu. Maksudnya sampai ada teman kita yang kena luka fisik kayak gini. Ini ada yang keren lagi teman-teman, keren. Ini sampai karena dia itu jiwanya keikat di kakinya, sampai dia itu ada luka ikat kayak gini. Jadi ini nakut-nakutin dikit biar teman-teman juga nggak nggak terlalu sompral lah di sini, karena memang mereka tuh eksis sebenarnya gitu. Di sini nanti kita akan menggunakan 2 metode. Pertama kita menggunakan EMF atau electromagnetic field. Jadi di mana kita bisa mencoba untuk mendeteksi hal astral itu dengan alat ini. Nah, terus nanti juga kita akan menggunakan pendulum juga. Jadi nanti kita ngobrol sama makhluk astral yang ada. Saya tidak menjanjikan Nancy ya. Kita nggak menjanjikan Nancy atau makhluk astral siapapun yang bisa kita ajak komunikasi. Nah, terus nanti kita juga akan coba experience. Aku akan mencoba membuka sedikit kepekaan teman-teman di kulit yang mau aja untuk Anda dari kakak. Siapa? Tiga, dari kakak 3. Apakah kamu mau berbicara dengan saya? Jika mau, coba silakan bayangkan pada sini, ke kanan dan ke kiri. Apakah kamu berasal dari keturunan ayah atau ibu akad nikah? Jika ayah, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Jika ibu, berputar. Apakah kamu mengizinkan kami, Kak Tika, ikut tur bersama kami?
kita hanya mencari informasi terkait hal astral dan tentang beberapa hal yang ada di segi sejarah. Jika diperkenankan, hentikan menurut ini. Mungkin itu dulu aja kan, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi. Sependek pengetahuan saya, energi itu dia seperti panas sih. Maksudnya kayak, kan kalau listrik panas kayak gitu kan merambat melalui benda-benda konduktor ya, gitu kan. Nah, energi itu juga mereka juga bisa merambat melalui benda-benda yang bisa menghantarkan tanda kutip listrik. Tapi tidak hanya itu juga, dia lebih rigid lagi sih, karena bahkan even itu kayu itu kan ada air dan yang lain-lain gitu ya, itu mereka juga bisa merambat di sana. Tapi akan lebih kuat itu biasanya di benda-benda yang memang dia itu terbuat dari besi, itu cukup kuat. Makanya nggak heran ketika misalnya teman-teman tahu nih ada kayak susuk, ada kayak santet atau apa yang dikirimkan itu adalah benda-benda logam, ya kan? Nah, karena memang energi astral itu lebih akan kuat itu ketika misalnya mereka dihantarkan di benda-benda logam. Nah, ini juga terkait lonceng ini yang kita lihat, memang kalau misalnya dari segi astralnya untuk saat ini itu memang sebenarnya nggak ada yang maksudnya mendiami lonceng ini gitu, kayak akik atau apa kayak gitu, sebenarnya nggak ada. Cuman memang ada beberapa tanda kutip sentuhan energi aja gitu kan. Nah, termasuk ketika misalnya orang itu memberikan sematan arbelajen kayak gitu kan, kata-kata adalah energi ya, ada vibrasinya ya, itu yang akan dia terkena di sini. Makanya ketika misalnya orang-orang di sini itu memberikan stigma, oh di lonceng ini ada hantu gitu kan, energi itu akan masuk ke sini, dan ketika itu dipercaya, maka hantu-hantu di sekitar itu bisa memanfaatkan energinya untuk berubah. Setelah diceritakan tentang sejarah tempat ini, para guide dari komunitas Indigos kemudian mengajak kami para peserta untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral melalui beragam metode. Selain itu, peserta juga akan diajak untuk mengasah insting dasar dan coba untuk merasakan kehadiran sosok yang tidak kasat mata. Ini satu dulu ya, nanti yang lain kalau saya tertarik, coba Kak, coba bentar. Nggak mau ah, takut. Coba Kak, tutup matanya, tutup mata aja ya. Coba Kakak tarik energi yang ada di sana. Tutup matanya. Nah, terus nanti coba kayak gini. Nah, coba rasakan feel-nya. Kalau misalnya ada ketarikan yang di sana, ikuti aja. Tapi nanti kalau aku bilang stop, stop aja. Coba pakai feel-nya. Atau malah langsung Kakak dapat gambaran wujudnya seperti apa. Gerak aja nggak apa-apa. Kalau mau gerak, kalau ada feel mau gerak aja nggak apa-apa. Dikuatin. Ada feel nggak? Atau langsung wujud? Ya enggak ya? Oke, coba jangan menggunakan logika Kak. Coba rasakan dengan feelingnya Kak. Rasakan yang di tangan ada kayak semacam gerakan kan? Nggak ada. Coba deh. Oke, bentar.
Karena gini teman-teman, jujur ya, ini aku unconditional aja ya. Hal astral itu memang akan lebih kuat itu ketika misalnya kita itu menggunakan feeling kita. Kita kuat menggunakan feeling, bukan perasaan kita. Sekarang silakan kakak coba untuk kayak gini lagi. Nanti bebas, rasakan tarikannya aja yang di sebelah mana, ke arah mana tarikannya. Mau ke kanan, kiri, ke belakang juga nggak apa-apa, mundur nggak apa-apa, rasakan aja tarikannya. Kalau ada feel tarikan, gerak aja nggak apa-apa kak. Maju aja, atau mundur nggak apa-apa. Kalau mau mundur, balik nggak apa-apa. Nggak apa-apa, balik aja, balik badan, lebih aman balik badan daripada ini. Jangan los, please, jangan los. Tidak. Maju aja nggak apa-apa. Kita masih ada di sini. Awas ada. Rasain aja ke belakang, kalau misalnya mau ke belakang nggak apa-apa. Jangan apa-apa. Jagain aja. Jangan lihat ke sana, jangan di atas. Mau balik arah juga nggak apa-apa biar aman. Terus kan mau ke atas ya, main pasang ke atas ya. Apa yang kakak rasakan? Langsung pusing ya? Ada gambaran nggak kak? Wujud sosoknya? Something rasanya. Untuk yang IMF sendiri itu kalau dia hijau itu netral ya, tapi kalau misalnya dia sampai bergerak sampai ke warna yang merah itu berarti ada sosok di samping situ. Tadi ada yang kelihatan ya, sosok dia bergerak ke arah. Kalau mau ditanya gambaran sosoknya, kalau yang aku dapat kalau kayak matanya ya, entah ya, aku juga nggak tahu kenapa dia itu menyerupai sosok ini. Mungkin karena kan kayak seakan-akan sosok ini kan dianggap seram. Karena makhluk astral itu sebenarnya dia membutuhkan wadah dari makhluk astral itu. Bentar, sorry ya teman-teman, aku sambil jongkok, aku nge-lag. Wadah dari makhluk astral itu memang berasal dari bagaimana budaya yang ada di lokasi itu. Termasuk di Indonesia, kepercayaan terhadap makhluk astral seperti itu. Mungkin ada orang yang akhirnya menjadikan gambar ini, si setengahnya itu menjadi kayak semacam kepercayaan hantu seperti itu yang ada di sini seperti itu. Akhirnya itu menjadi wadah mereka. Salah satu makhluk astral yang di sini ternyata juga membentuk seperti sosok yang ada di sana. Terus apa lagi Pak yang ada di situ Pak? Oh, tinggi, mukanya gede, terus dia apa namanya? Ya agak pokoknya segini. Ya. Berikut silakan. Yes. Aku tadi dapat itu dari bangunan yang sini kan tadi dari yang masuk ya, apa kantin tadi dibilang kantin di belah situ ya. Oh iya, aku tadi juga sosok itu Pak. Mukanya tuh gede gitu.
kita coba apakah ada gelombang elektrik magnetic field atau enggak ya. Coba ya teman-teman. Katanya sih di salah satu jendela yang ada di sini. Program Bandros Braga Misteri ini ternyata mendapatkan antusiasme yang tinggi. Bahkan, reservasi untuk mengikuti program ini selalu full book. Untuk kalian yang berminat, dapat langsung menghubungi kontak pada kolom deskripsi ya. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.